Selamat malam Bapak, saya atas nama Kristiana BT, NIM 20030030091, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Baik, langsung saja di pembahasannya. 1. Dari filsafat sosial ke sosiologi. Premis ideologis dan teoritis dari pengetahuan sosiologis. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen tentang pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek baru dari studi telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu-ilmu sosial lain yang tidak dapat ditangani dengan cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Visi sosiologis dunia atau gaya berpikir sosiologis mengandaikan 1. Pandangan masyarakat sebagai keseluruhan sistemik yang berfungsi dan berkembang sesuai dengan hukumnya sendiri, dan bukan sebagai sesuatu yang digabungkan secara mekanis dan oleh karena itu memungkinkan segala macam kombinasi sewenang-wenang dari elemen sosial terpisah. 2. Sikap sadar pada studi tentang hubungan sosial yang benar-benar ada berbeda dengan konstruksi utopis dari sistem sosial yang ideal. 3. Ketergantungan pada metode empiris penelitian. Meskipun pemahaman metode ini mungkin berbeda dengan konstruksi filosofis spekulatif. Unsur-unsur pendekatan ini dibangun secara bertahap dalam konteks filsafat sosial dan filsafat sejarah zaman modern. Dan ketika studi empiris dan diferensiasi ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan berkembang, proses tersebut sangat dipengaruhi, terlebih lagi oleh kekuatan mengalir ke ilmu sosial dari ilmu alam. Sejauh masyarakat dipresentasikan sebagai bagian dari alam ilmu sosial secara metodologis, menjadi bagian dari ilmu alam. Sementara dunia bintang digambarkan dalam teori-teori ini sebagai interaksi mekanis benda langit. Masyarakat dianggap sebagai semacam sistem astronomi individu yang dihubungkan oleh daya tarik dan penolakan sosial. Teori alam masyarakat bersifat rasionalistik. Tujuannya bukanlah untuk mendeskripsikan fakta-fakta sosial, tetapi untuk menreduksikan menjadi sejumlah kecil hukum umum yang ada di dalam, termasuk sifat manusia, yang validitasnya tidak menimbulkan keraguan. Para pemikir abad ke-17 setelah mengambil matematika, metode geometris, astronomi, dan mekanis sebagai model sains, berusaha untuk membuat konstruksi deduktif yang luas dan memperlakukan tidak hanya sejarah dengan mencemooh, tetapi juga statistik sosial yang menjadi yang pertama. Filsafat sosial abad ke-18 yang lebih berorientasi pada mekanistik dan lebih berhati-hati dengan generalisasinya. Filsafat abad pertengahan dan pewaris ideologisnya, tradisionalis romantis, mewakili masyarakat sebagai keseluruhan organik, sebagai komunitas di mana ikatan sosial, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari yang moral dan dipersonifikasikan dan disucikan oleh tradisi dan agama. 2. Perubahan filsafat ilmu sosial. Awal abad ke-19 bukan hanya periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksi-kontradiksinya. Pertumbuhan industri dan kota diikuti dengan kehancuran massal kaum tani, pengrajin, dan pemilik properti kecil. Kondisi kerja pabrik yang sangat keras dan kehidupan pekerja sangat kontras dengan pertumbuhan kekayaan borjuasi
yang memprovokasi penajaman perjuangan kelas. Pada sepertiga pertama abad ke-19, 3 orientasi utama dan juga 3 kelompok pemikir menjadi jelas diuraikan dalam pemikiran sosial politik Eropa Barat. Tradisionalis konservatif, kaum utilitarian liberal Borgius, dan sosialis utopis, yang tidak hanya mewujudkan intelektual yang berbeda, bertentangan dengan individualisme dan nominalisme sosial pencerahan yang memperlakukan masyarakat sebagai hasil interaksi antar individu. Kaum tradisionalis memandang masyarakat sebagai keseluruhan organik dengan hukum internalnya sendiri, yang berakar pada masa lalunya yang jauh. Masyarakat tidak hanya mendahului individu secara historis, tetapi juga berdiri di atasnya secara moral. Keberadaan manusia pada prinsipnya tidak mungkin tanpa masyarakat, yang membentuknya dalam arti langsung istilahnya, hanya untuk tujuannya sendiri. Pengertian ideologis reaksioner dari konsepsi itu, yang secara retrospektif membenarkan dan memperkuat setiap penentuan historis, sudah jelas. Tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa kaum tradisionalis mengantisipasi banyak konsepsi sosiologis di kemudian hari yang bertujuan untuk memunculkan hubungan batin dari keseluruhan sosial. Sedangkan kaum tradisionalis menganggap masyarakat sebagai keseluruhan organik yang harus dipahami agar dapat beradaptasi dengan lebih baik. Kaum liberal melihatnya sebagai tubuh buatan, kumpulan bagian yang kurang lebih mekanis, yang dapat diubah dan ditingkatkan oleh aktivitas sadar orang. Society, untuk Bentham, adalah tubuh fiktif yang terdiri dari individu-individu yang menganggap sebagai anggota konstituantenya, sambil mengedepankan prinsip mencapai kebaikan maksimal untuk jumlah terbesar sebagai hukum etika umum. Ia pada saat yang sama menganggap normal secara sosial dan dapat diterima secara moral. Ketika orang berusaha untuk mencapai orang lain, kepentingan pribadinya bahkan ketika untuk merugikan orang lain, doktrin utilitarian diubah menjadi sebuah apologia belaka untuk keadaan yang ada, sebuah upaya untuk membuktikan bahwa dalam kondisi yang ada, hubungan timbal balik orang-orang saat ini adalah yang paling menguntungkan dan secara umum berguna. 3. Sosiologis di profesional Rusia. Beberapa hasil di antaranya memungkinkan untuk merumuskan ide-ide ilmiah yang progresif, misalnya justifikasi penyatuan sosiologi dan sejarah dalam kajian opini publik. Pentingnya ilmu ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Perkembangan metode sejarah komparatif pada data faktual yang luas dan lain-lain. Ide ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1845 oleh Valerian Maikov
seorang ilmuwan sosial yang berbakat dalam sebuah artikel ilmu sosial di Rusia. Dia memberi ilmu baru berbagai nama filosofi dan fisiologi, masyarakat dan sosiologi. Tapi dia mendefinisikan pokok bahasan dan fungsinya dengan jelas. Itu untuk mempelajari tatanan sosial kemakmuran yang terdiri dari kombinasi 3 jenis, ekonomi, politik, atau masyarakat umum, dan spiritual atau moral. Ketiga tipe tersebut saling menentukan, berinteraksi, dan berkembang. Ilmu-ilmu khusus, jurisprudensi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.